Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Double Pet. Sekarang kita ada di peternakan burung lovebird. Mungkin teman-teman pecinta lovebird bakalan tahu nih kalau misalkan ngelihat plat nomor mobil di samping saya ini, kira-kira saya lagi ada di mana.
ada 5 butir. Butir ya. Itu berapa lama sih netesnya? Kalau netes sih 23 hari. 23 hari. Ini udah berapa hari? Kemungkinan nih baru masuk sih kayaknya, baru kemarin. Ya, Tapi ini nggak apa-apa sama anak-anaknya kan itu udah ngor sama ada anaknya enggak juga. sih. Biasanya kalau anak sudah besar, jadi apa? Jadi nggak di dalam, langsung di luar. Oh, terus anaknya ini kalau sapi kan ya, sapi atau panen itu umur berapa? Ini umur sekitar 49 hari. Oh, berarti sudah 40 bulan. Baru diambilin. Ya Kang, lanjutkan. Nah, kalau ini kenapa diambilin filmnya Kang? Ini apa? Dipastikan terpalsu. Ya, tapi tepatnya apa? Tidak ada yang tidak ada yang bisa bikin barang nanti tepatnya Pak. Kita terus kompas, kompas. Jadi diambil sampai ketiga. Jadi disimpan di minyaknya di inkubasi. Dijelaskan ini kan saya benar bukbering jadi kalau nomornya yang mana namanya saya nomornya saya nomornya jadi maksudnya kawan tanya ya sambil ya sambil teman ya dijelaskan itu bisa lawan kan nah dia kan ayah hasil terus salah masuk dia maksudnya dia nu gagal atau gitu yang menggunakan jet dia kita di biro anda berlomba sama terus ngomongnya berhasil yang berhasil tuh itu kan oh iya anu jet aja tuh jet oh iya namanya titikan ya tanda telurnya ya 5 oh gitu berarti ya teh baru lepas 2 iya jetnya jadi yang jet itu telurnya ada isinya tapi dia gak dapat gitu biasanya gara-gara suhu atau kelembapan yang tidak sesuai jadinya hasilnya masih di dalam kosong kemungkinan memang campurnya sudah dibuat
bagian 8 dari kandang berapa ya di sini ini burungnya dari kandang 2 dan 2. Jadi kalau dibandingin lagi ke kandang dan dihajar sama ini gitu memang setiap hari dilakukan pengecekan godong. Jadi nggak pernah ada yang setelah langsung diambil dibalikin lagi itu aman-aman aja. Karena ada yang nyadar sudah menstabilkan kelembaban kita pakai jadi buat kalau misalnya kelembabannya tinggi kita nyalain ini itu otomatis ini kelembabannya kita turun sekitar 60 sampai 70%. Jadi dari 60 dan di atas 70%. Nah kalau misalkan kelembabannya terlalu rendah, nah kalau misalkan kelembabannya terlalu rendah dari bawah 60 tadi kita pakai kipasannya nyalain buat menggunakan kelembaban atau misalkan bisa disemprot juga kandangnya saya di bawah disemprot semuanya pakai semprotan air biasa kalau misalkan terlalu rendah kelembabannya. Ini diulangi kalau kelembabannya udah 61 atau 62 kita pakai ini. Tapi kalau misalnya udah 60 atau 59 bahkan kita paksa sama semprot air saja kayak gitu. Ini mau siapa ini? Ganti airnya, diganti airnya kenapa? Diganti kotor, kotor gitu. Nah jadi untuk menghindari adanya sup namanya atau pup kayak gitu, biasanya kalau misalnya ada kotoran kayak gitu, mau menghindari sup atau makanan, biasanya airnya langsung diganti lagi. Nah jadi di sini memang mempertahankan untuk airnya itu tetap bening, soalnya bisa bersumber dari air. Selain dari pakan yang terkena pup, dari air yang terkena pup juga itu bisa menjadi sumber oksigen. Jadi di sini alhamdulillah sehat-sehat burungnya. Karena hal-hal seperti itu juga diperhatikan. Nah untuk air penggantinya kita pakai filter. Jadi airnya itu ditarik sama filter. Itu bukan iklan ya, tapi memang kualitas airnya biar bagus, biar nggak keras. Karena ada beberapa protozoa juga yang bisa terbawa dari air. Biar apa? Biar nggak berantem. Jadi kalau misalkan semprot itu kita terbakar beresin dulu juga biar. Nah ini salah satu trik dengan kami kalau ini kita berisi banyak burung ini biar nggak berantem juga untuk air ini dilakukan sekali itu 4 kali pagi, dan sore. Nah pada saat istirahat pekerja itu kan ditinggalin nih karena pada saat ditinggalin itu misalnya jajan berantem biasa sampai mati itu makanya sore saat ini sebelum ditinggal istirahat sebelum buat jadi yang semprot itu biasanya pasangan baru atau kandang yang berisi lebih dari 2 ekor. Penyemprotan juga ada sore kebetulan ini belum ya itu disemprot dengan desinfektan. Jadi disemprot dengan desinfektan kalau kata itu dilakukan tiap hari disemprot. Jadi membunuh penyakit melakukan desinfektan. Pakai kelihatan ringan, terus kayu buat terus kalau ada yang beranak, terus air sama grit di dalam. Oh ini ada grit, terus air minum, air sama
Ini kayunya kayu apa Kang? Kalau kayu di sini namanya kaliandra. Oh kaliandra. Aman tapi itu ya untuk sarang burung. Oke. Biasanya sih bisa diganti sama kayu JJ juga. Oh gitu. Bisa digigit. Oke. Buat sarang ya itu berarti. Ada coba contoh serut-serutan sarangnya dari hasil kaliandranya? Boleh. Kayak gini. Oke. Jadi ini hasil serutan dari kayu kaliandra. Burung yang bikin sendiri ya berarti. Oke, siap. Ya, jadi tadi kita udah keliling-keliling kandang, kita ngeliat controlling, pemasangan ring, terus cara penyimpanan telur biar anaknya sama ukurannya. Nah, di sini juga saya sendiri merekap hasil produksi setiap bulannya. Jadi tadi buku tentang pemasangan ring ini buat data. Jadi berapa pasang indukan yang menghasilkan anakan sampai bisa dipasang ring. Nah, di sini ada jumlahnya. Sama juga ini ada buku kematian. Di sini juga jumlah burung yang mati, berapa ekor, terus penyebabnya apa, direkap setiap bulannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Boleh disorot. Nah, ini untuk bulan Januari sampai April. Kita lihat di sini jumlah pemasangan ringnya ada 97. Jumlah pasangannya ada 26. Ini pasangan yang menghasilkan anak sampai dipasang ring kayak gitu. Terus jumlah rata-ratanya 4, berarti keberhasilan telur yang menetas itu 4. Jumlah kematian hanya 5, sehingga persentase kematiannya itu ada 5,2. Nah, di sini target setiap bulannya itu kematian di bawah 10%. Nah, alhamdulillah untuk bulan April tidak ada kematian sama sekali. Jadi semua burung alhamdulillah hidup, sehingga ini persentase kematiannya 0 dan jumlah hasilnya itu 85 ekor yang berhasil dipasang ring dengan jumlah pasangan 30 pasang, rata-ratanya 3 ekor. Nah, ini penyebab kematiannya yang bulan-bulan sebelumnya sih. Ya, kebetulan di ruang isolasi ini biasanya burung banyak. Kalau misalnya sakit ada di sebelah sini beberapa kandang. Tapi untuk hari ini kebetulan semuanya sudah pada kembali ke kandangnya masing-masing. Jadi kosong, hanya ada satu ini anakan. Nah, ini di ICU karena kemarin sempat di reject sama induknya nggak dikasih makan. Terus pemboloknya juga sempat bocor, ada perforasi. Nah, ini udah mulai sembuh. Ini ada bekasnya. Nah, ini ada bekasnya, tapi ini udah mulai kering. Jadi kemarin sempat bocor, dikasih makan keluar lagi. Ini mungkin beberapa hari lagi bisa dikembaliin ke kandang buat diasuh lagi sama induknya. Karena di sini hampir semua anakan dibesarkan oleh induknya, bukan dengan cara hand feeding. Ini hanya untuk keadaan darurat saja. Beberapa peralatan untuk cek feses sama darah juga bisa. Di sini ada flotation kit, jadi untuk mengecek telur-telur yang tidak bisa diamati dengan pengecekan aktif. Ini ada pewarna juga buat ngecek darah. Terus ini biasa untuk NaCl buat darurat burung-burung yang mengalami shock, sama ada alkohol.
Ini juga ada ya, ini buat peralatan uji parasit. Terus ini ada buat ngeracik obat. Ini ada perangkat alat bedah minor. Ini hand glove yang sudah terpakai biar tidak langsung dibuang. Biasanya disimpan buat nanti nekropsi kayak gitu, karena itu nggak apa-apa pakai sarung tangan bekas juga untuk nekropsi. Nah, sini juga ada mikroskop untuk pengecekan parasit. Ini mikroskop bisa disambungin ke layar.